Shalom saudaraku. Firman Tuhan renungan dalam Suara Gembala kali ini benar-benar penting untuk kita dengarkan dan kita coba dalami, saudaraku. Saya barusan menerima sebuah artikel, mungkin saudara juga sudah baca ya. Judulnya "Dua Orang Baik Tapi Mengapa Pernikahan Tidak Bahagia". Nah, kemudian diceritakan, ya ini saya singkatkan saudara, ada seorang yang merenungkan bahwa mamahnya, ibunya itu adalah seorang yang baik, seorang yang bertanggung jawab, seorang yang menjaga keutuhan keluarga dan melakukan akan semua tugas tanggung jawabnya sebagai seorang istri, seorang ibu yang baik. Ayahnya juga orang baik, saudaraku. Jadi pekerja yang rajin, bertanggung jawab kepada keluarga. Kalau pas hari libur ya dia menghantar anak-anak sekolah, cinta pada keluarga. Tetapi diamati oleh si anak bahwa ayah ibunya ini sepertinya kok kurang bahagia. Ayahnya tidak nyeleweng, ibunya juga tidak selingkuh. Enggak ada urusan itu, jauh dari urusan itu. Tapi mereka kurang berbahagia. Seringkali dia saksikan ibunya menepas air mata, seperti tidak puas begitu. Sementara ayahnya juga sepertinya kurang berbahagia begitu. Ternyata apa, saudaraku? Ternyata ada masalah bahwa melakukan tanggung jawab saja itu tidak cukup. Menjaga diri untuk menjadi menjadi ayah atau ibu atau suami atau istri dengan sebaik-baiknya berusaha itu saja tidak cukup. Nah, itu berlangsung saudaraku, sampai akhirnya si anak ini menjadi dewasa dan dia menikah, dan setelah memasuki hidup nikah, dia sama seperti ibunya. Dia melakukan akan tanggung jawab, menjaga keutuhan keluarga, rajin bekerja, ngatur rumah, dan sebagainya. Dia benar-benar menjadi seorang istri, wanita, ibu rumah tangga yang sebaik-baiknya. Tapi dia juga melihat, seperti mengulang akan kejadian rumah tangga dari orang tuanya, sepertinya suaminya kurang bahagia. Ya, dia jadi bingung, padahal dia memberikan rumah yang bersih, tertata rapi, dan semuanya dia kerjakan dengan jerih lelah dan tanpa mengeluh. Suaminya pun juga orang yang baik, sama seperti bapaknya. Jadi melakukan akan tugas-tugas bekerja mencari uang untuk rumah tangga mereka. Sampai suatu saat ketika dia sibuk membersihkan rumah, suami berkata, "Ayo Yang, temani aku di sini duduk, kita akan dengerin musik sama-sama." Ya, ini dikatakan dengan mimik yang tidak senang, saya menjawab, "Apa kamu tidak lihat bahwa masih ada separuh lantai lagi yang belum dipel?" Begitu kata-kata ini terlontar, tiba-tiba dia sadar, kok ini mirip sekali dengan kondisi pernikahan ayah dan ibunya dulu. Yang melewati tahun-tahun, di mana mereka masing-masing bertanggung jawab, masing-masing melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, tapi mereka kurang bahagia. Saudaraku, kebahagiaan itu ternyata bukan cuma sekedar memberi yang terbaik menurut aku, tapi apa yang sebetulnya menjadi keinginan dari pasangan. Nah, ini perlu untuk kita pelajari. Ada orang-orang yang tidak bisa mengkomunikasikan, kalau ditanya pengenmu apa gitu tuh nggak bisa jujur ngomong. Tapi dalam hati mengharapkan, ya kamu mestinya tahu sendirilah bahwa aku ini, membutuhkan itu. Nah, saudaraku, saya tidak katakan bahwa
Anda semua harus menjadi ahli komunikasi di dalam rumah tangga, menjadi orang-orang yang bisa mengkomunikasikan semua isi hati Anda. Memang karakter manusia berbeda-beda ya. Tetapi ada satu prinsip yang kita bisa ambil dari firman Tuhan. Ini kisah klasik, saudaraku ya. Saya akan ajak Anda untuk merenungkan Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai 42. Ini sudah diulang-ulang, ayat-ayat ini dibacakan dan diuraikan. Tapi kali ini, saudaraku, saya berharap ini bisa tajam menancap di hati Anda yang mendengarkan firman ini. Maria dan Marta judulnya, ayat 38 saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Marta menerima Tuhan Yesus. Perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria, dua bersaudari ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudaraku, ini firman Tuhan ini klasik, saudara. Tapi di dalamnya maknanya sangat-sangat dalam, very deep, saudara. Marta itu mengasihi Tuhan dan berusaha menyenangkan Tuhan, yaitu dengan dia melakukan apa saja yang menurut Marta itu terbaik. Katakan dia melayani, sibuk melayani. Tidak salah, saudaraku, menjalankan tugas. Tetapi ada satu yang perlu harus dia sadari dan dia pelajari justru dari saudarinya. Yaitu apa? Mendengar. Marta nggak pernah mendengar, saudara. Nggak pernah mendengar akan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dikatakan di sini Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tuhan mau bicara, saudara. Tapi Marta sibuk melayani. Marta tidak mau seperti Maria, karena dia berkata masih banyak pekerjaan yang terbengkalai untuk Tuhan. Saudaraku, seperti tadi ya, ilustrasi tentang dua orang baik, ya. Marta ini kan baik, saudaraku ya, tapi tidak berbahagia pernikahannya. Karena apa? Karena masing-masing ini ingin memberi yang terbaik pada keluarga, pada pasangannya, tapi menurut apa yang dia pandang baik, bukan apa yang sungguh-sungguh diharapkan dan diinginkan oleh pasangannya. Nah, ini pasutri-pasutri, pasangan suami istri harus belajar, saudaraku. Apa yang Anda anggap baik dan pasti akan menyukakan hati pasanganmu, ternyata belum tentu loh, saudara. Untuk itu Anda butuh hikmat. Anda perlu mengamati. Anda perlu menyelami akan apa yang sesungguhnya diinginkan oleh suami atau istri Anda. Dan itu yang akan membuat bahagia. Seperti pelajaran ini, Tuhan Yesus itu disukakan dengan pelayanan dari Maria. Karena apa? Karena dia ingin bicara. Dia ingin mengungkapkan sesuatu kepada murid-muridnya ini. Tetapi Marta nggak mau dengar. Marta sibuk melayani. Buahnya kita tahu, Marta khawatir dan bikin susah diri sendiri
dengan banyak perkara. Dan Tuhan menyimpulkan akan apa yang dilakukan Maria itu sebagai satu saja yang perlu. Saudaraku, di dalam kita mengikut Tuhan, satu saja yang perlu, dengar apa yang Dia inginkan. Kalau Dia berkata, lakukan ini nak, maka kita pun mendengar dan melakukan. Saya yakin kok, Maria itu duduk, tapi kalau Tuhan perintahkan dia sesuatu, dia berdiri kok, pasti. Tapi kalau Tuhan memang ingin dia duduk, ingin dia mendengar, ya dia harus duduk dan mendengar terus. Marta nggak ngerti soal-soal seperti itu. Marta hanya memakai asumsinya, memakai akan apa yang dia anggap baik untuk Tuhan, apa yang dia anggap menyukakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, anggapan dari dirinya sendiri. Saudaraku, dalam hubungan suami istri kita belajar dari kisah Marta Maria ini. Bagaimana kita menyukakan, membahagiakan akan pasangan kita. Bukan dengan kerja, tanggung jawab, setelah itu kita berkata, yang penting kan tanggung jawab sudah aku lakukan. Bukan itu saja. Itu penting, tapi ada hal-hal lain yang harus kita sentuh, yang harus kita kerjakan. Belajar, saudaraku, firman Tuhan akan membuat kita semakin bijak di tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati.